Oke, sekarang kita masuk ke statistical quality control, teman. Topik baru nih, harusnya di week 7 ya, atau minggu sebelum UTS. Ya, mungkin karena satu lain hal mungkin kita harus digabung ya ini ya materinya dengan TQM. Jadi karena TQM tadi mahal, teman-teman ya. Penerapannya juga harus menyeluruh ke seluruh perusahaan dari top manajemen sampai ke operasional yang paling bawah ya, yang ngerjain gitu. Nah, teman-teman bisa pakai ini ya. Kalau teman-teman baru mulai bisnis ataupun untuk UMKM gitu ya, yang budgetnya kurang ya. Karena umumnya TKM itu digunakan di perusahaan besar ya. Nah, teman-teman bisa pakai ini ya, yang lebih low budget ya. Statistical Quality Control. Nah, ini berfokus teman-teman pada eh, menggunakan statistik atau matematika ya, perhitungan untuk menentukan standar-standar produksi. Jadi dalam statistical quality control ini kita berusaha menentukan ambang batas produksi itu, ambang batas produksinya berapa, di atas batas, ambang batas atas dan ambang batas bawahnya berapa. Misalnya teman-teman jualan risoles, kira-kira apa yang bisa diukur gitu ya? Mungkin yang bisa diukur secara angka bisa jadi dimensinya teman-teman, panjang kali lebar, ataupun eh beratnya teman-teman ya, berat dari risoles. Misalkan umumnya risoles itu 5 gram teman-teman ya, beratnya 5 gram. Nah, kita di sini kita belajar menentukan ambang batas atasnya berapa, ambang batas bawahnya berapa. Dikatakan satu output risoles itu dikatakan sebagai produksi yang sudah berkualitas. Semisal ambang batas atasnya sudah kita memakai metode yang kita akan pelajari ini, kita dapat 7. Nah, berarti tidak boleh lebih dari 7 gram. Semisal ambang batas bawahnya itu kita dapat dari metode ini 3, itu tidak boleh kurang dari 3 gram berarti. Hasil risoles yang dihasilkan oleh usaha teman-teman. Nah, kurang lebih begitu ya. Kita langsung masuk ke rumusnya coba ya ini. Nah, jadi gini teman-teman ilustrasinya. Lower control limit ya, ambang batas bawah ya. Ada upper control limit. Nah, produksi itu tidak boleh lebih dari 2 batas ini gitu. Nah, ini rumusnya teman-teman ya. X ini adalah nilai rata-rata, nilai tengah atau rata-rata dari rata-rata ya. Nah, nanti kita belajar nih. A2 ini kita dapat dari tabel, nanti ada saya share tabelnya sudah. Dan R ini adalah nilai rata-rata rentang. Rentang itu tahu ya. Rentang itu nilai tertinggi kurang nilai terendah. Kita masuk ke contoh kasus ya. Oh ya, kalau kalau ambang batas atas itu ditambah teman-teman ini perbedaannya. Kalau ambang batas bawah itu dikurang. Hanya rumusannya berbeda itu saja dalam mencari ambang batas atas dan ambang batas bawahnya. Nah, contoh ya teman-teman punya perusahaan air mineral gitu ya, menghasilkan ribuan gelas per hari. Nah, teman-teman mau ngukur nih gimana kualitas dari hasil produksinya perusahaan teman-teman. Nah, setiap gelas itu harusnya berisi 240 ml air. Nah, untuk menjamin mutu ya, quality control, teman-teman melakukan 5 kali pengambilan sampel dalam satu hari. Dan setiap pengambilan sampel ada 4 gelas ya. Nah, setelah diambil, dapatlah datanya begini teman-teman ya. Jam 7, ya pengambilan sampel jam 7 ada 4 gelas. Gelas pertama 241 mili, gelas kedua 243 mili, gelas ketiga 242 mili, gelas keempat 241 mili, begitu seterusnya ya. Dari data ini teman-teman bisa kemudian menentukan nilai tengah atau rata-rata dari rata-rata ya. Jadi per pengambilan sampel di rata-rata
Nah, nih 241, 243, 242 tambah 241 ya. Ditambah 4 4-nya, kemudian dibagi 4 hasilnya 241,75. Begitu seterusnya ya, sampai bawah ini. Bentar saya geser. Oke. Saya pindah ke atas sini jadi biar enak nih. Oke, nah gitu ya. Nah, rata-rata tersebut kita bagi teman-teman ya. Bagi berapa? Bagi 5 ini ya. Bagi 5 karena ada 5 kali pengambilan sampel. Hasilnya adalah 241 mili. Ini nilai tengah atau rata-rata dari rata-rata. Nah, kemudian teman-teman menentukan nilai rata-rata rentang ya. Rentang itu tadi adalah nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Pada jam 7 ya, saat pengambilan sampel, nilai tertinggi atau gelas air mineral tertinggi adalah dengan 243 ml. Ya, coba kita lihat ya di sini. 243 ya. Dan nilai terendahnya adalah 241 ya. Maka nilai terendahnya 243, terendahnya 241 dikurangi dapat hasilnya adalah 2 ini. Ya. Begitu juga yang lain ya. Dikurang dapatlah 2 tambah 5 tambah 4 tambah 8 tambah 1 sama dengan 20 totalnya. Total rentang itu ya, total rentang. Kita bagi lagi 5 ya, sesuai dengan total pengambilan sampel. Jadi hasilnya adalah 4. Jadi nilai rata-rata tengah, nilai tengah atau rata-rata dari rata-rata kita dapat 2. Nilai rentang rata-rata kita dapat adalah 4. Oke, kita masukkan rumus ya. X tadi adalah nilai tengah atau nilai rata-rata dari rata-rata. Sementara R itu adalah nilai rata-rata rentang. Dan A2 ini kita dapat dari apa namanya tadi? Dapat dari tabel ya. Tabelnya ini nanti saya tunjukkan. Ada tabelnya teman-teman ya. Karena nilai rata-rata rentangnya adalah 4 teman-teman ya. Maka nilai candlenya adalah A2-nya ya. A2-nya adalah 729. Karena tadi nilai rata-rata rentangnya adalah 4 ya. Adalah 729. Maka kita masukkan rumus tadi 729. Oke, A2. Oke, sudah tuh ya. Dapatlah kita nilai UCL atau upper control limit atau ambang batas atasnya 243,96. Sementara ambang bawahnya atau lower control limit adalah setelah dimasukkan rumus dapat 238,08. Artinya apa teman-teman? Artinya produksi kita tidak boleh lebih dari 243 ml ya untuk satu gelasnya. Dan tidak boleh kurang dari 238 ml. Nah, ini berarti selama 5 kali pengambilan sampel semuanya sudah masih dalam batas normal atau dalam hal ini masih berkualitas. Nah, seandainya jam 11 ini kita mengambil sampel ya, seandainya gitu. Seandainya dapat 230 ml. Nah, itu berarti ada yang tidak normal ya dari produksi. Bisa jadi ada mesin rusak lah. Bisa mengevaluasi pada jam 11 tersebut ya, di sekitar jam 11.
Nah, ini bukan hanya di produksi teman-teman ya, tapi di semua lini bisnisnya teman-teman ya. Semua hal yang berkaitan dengan kualitas teman-teman bisa ukur ya. Misalkan soal pelayanan oleh admin gitu ya. Nah, teman-teman bisa ukur itu teman-teman ya. Misalkan mengukur kecepatan pelayanannya gitu ya. Nah, menggunakan metode ini sama teman-teman. Tentukan ambang batas atasnya berapa, tentukan ambang batasnya bawahnya berapa, kemudian dianalisa. Jadi misalkan tadi misalkan sama seperti ini ya, jam 7, jam 11, jam 16, jam 21 teman-teman istilahnya ngambil sampel ya. 5 orderan. Kira-kira tiap orderan itu perlu diselesaikan dalam berapa menit gitu ya. Sejak konsumen itu datang sampai konsumen itu berhasil membayar. Nah, itu perlu berapa menit kira-kira ya. Misalkan perlu 3 menit gitu ya. Nah, itu teman-teman gunakan rumus tadi bisa digunakan ya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan kualitas yang di mata konsumen itu penting, ya, teman-teman bisa gunakan rumus ini atau metode ini untuk menentukan ambang batas normalnya, ambang batas atas dan ambang batas bawahnya gitu. Oke, kurang lebih untuk statistical quality control itu ya. Nanti setelah ini teman-teman buat resume ya. Resume kira-kira tentang statistical quality control ini setelah apa yang saya jelaskan tadi, apa yang teman-teman dapat dari video pembelajaran ini. Oke, terima kasih.